yang harganya paling murah aja itu 699 US dollar. Terus kalau misalkan lu punya gaji UMR, terus lu punya iPhone, terus gimana belinya? Ya berarti kasarnya lu nggak makan, lu nggak minum. Ya kalau yang gajinya 2 juta berarti sama 5 bulan lu nggak makan nggak minum, jual ginjal. Oke, jadi kalau menurut saya sih, mereka yang gaji UMP tetap bisa beli iPhone 14 baru tanpa harus ngutang dan tanpa harus jual ginjal juga. Dan ini bukan rocket science, bukan sesuatu yang wow, bukan sesuatu yang luar biasa, bukan sesuatu konsep yang baru gitu. Tapi ada syaratnya. Langsung aja ya, saya kasih tahu jawabannya adalah dengan kita menabung di reksadana pasar uang. Tentu nggak langsung masukin 100% UMP itu ke reksadana pasar uang ya. Jadi alokasin aja 30% dari UMP itu kita masukkan ke reksadana pasar uang. Kenapa 30%? Karena 30% itu sering digunakan oleh banyak perencana keuangan sebagai satu angka maksimal di mana seseorang bisa berhutang dan ketika membayar cicilannya itu nggak terasa berat. Sekarang kita simulasiin. UMP Jakarta saat ini adalah 4,6 juta. Supaya gampang hitungnya, kita hitung aja 4,5 juta. 30% dari 4,5 juta itu sekitar kurang lebih 1,5 juta. Nah, 1,5 juta ini kita masukkan ke reksadana pasar uang tiap bulannya. iPhone 14 baru dan resmi yang harganya baru aja keluar per pagi ini saya buat video, itu harganya adalah 16 juta kurang 1000. 15 juta 999 ribu untuk varian 128 GB. Nah, harga iPhone-nya kan 16 juta, berarti kita mesti menabung di reksadana pasar uang itu sekitar 11 bulan. Dan di akhir bulan ke-11 kita akan mengumpulkan sekitar 16,5 juta. Belum termasuk return-nya, belum termasuk bunganya. Sebetulnya reksadana pasar uang ini dalam keadaan normal tuh return-nya sekitar 6-7% per tahun. Tapi belakangan ini ketika saya lihat di aplikasi-aplikasi itu maksimal itu sekitar 4% aja per tahun. Nah, selisihnya atau lebih-lebihnya itu kita bisa belikan charger karena iPhone gak ada charger. Oke, mungkin sebagian dari Anda bakal berpikir 11 bulan. Apa nggak keburu iPhone 15 keluar? Nggak salah, karena iPhone kan tiap tahun memang keluar yang baru ya. Kalau udah kekumpul duit segitu, langsung aja beli iPhone 15 kali ya. Atau kalau emang Anda udah kebelet pengen beli iPhone, untuk Anda yang merasa ngumpulin uang 1,5 juta selama 11 bulan itu terlalu lama dan bersedia untuk kompromi membeli iPhone 12 aja yang 128 GB di iBox, tadi saya cek harganya 12 juta. Dengan 1,5 juta rupiah setiap bulan kita cukup mengumpulkan selama 8 bulan aja, dan dengan bunga 4% itu berarti kita bisa mendapatkan estimasi sekitar 12.181.000 rupiah. Perkiraan aja ya. Dengan angka ini tentu kita perlu nambah uang sekitar beberapa puluh ribu rupiah lagi buat beli charger. Nah, kalau Anda bersedia buat menurunkan ekspektasi lagi menjadi iPhone 11 yang 128 GB di iBox, saya cek harganya 8,8 juta kurang lebih. Nah, dengan angka ini berarti kita hanya perlu mengumpulkan 1,5 juta selama 6 bulan aja, selama setengah tahun. Dan dengan bunga atau return yang 4%, berarti kita bisa kekumpul sekitar 9,1 juta kurang lebih lah. Nah, dengan angka ini berarti kita masih ada sisa atau kelebihan 300 ribuan yang kita bisa pakai buat beli charger atau casing. Oke, di sini saya kasih contoh yang variannya standar ya, varian default. Tapi kalau Anda mau beli yang Plus, Pro, atau Max, atau storage yang 256, 512, bahkan 1 tera, ini ntar tinggal hitungannya aja yang menyesuaikan, tapi konsepnya kurang lebih sama aja. Sebagian dari Anda mungkin akan bertanya kenapa saya merekomendasikan reksadana pasar uang. Kenapa bukan nabung di bank kayak biasa, atau beli emas, atau reksadana saham, atau saham sekalian gitu. Reksadana pasar uang biasa dipakai buat tujuan keuangan jangka pendek, itu biasa di bawah setahun. Oke, jadi ini adalah grafik perbandingan return dari 3 reksadana pasar uang paling populer di Indonesia saat ini. Dan di sini kita bisa lihat returnnya itu hampir selalu naik kecuali ada beberapa fluktuasi yang sebetulnya tidak terlalu signifikan. Reksadana pasar uang juga bisa kita akses melalui aplikasi-aplikasi yang udah familiar, udah sering iklan lah. Kalau Anda sering nonton YouTube tuh, Anda pasti udah tahu lah iklan-iklannya kayak Bibit, Ajaib, Bareksa. Itu iklan-iklannya sering muncul. Nah, kita bisa beli reksadana pasar uang di sana. Ketiga nama yang udah saya sebutkan tadi sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Tentu ini membuat kita bisa lebih tenang ya dalam membeli reksadana pasar uang di
mereka. Sekarang mungkin pertanyaannya kenapa kita nggak nabung aja di bank, toh konsepnya sama-sama nabung kan. Yang saya perhatiin belakangan ini, bunga bank untuk tabungan itu hampir mendekati 0%. Bahkan di beberapa bank itu sudah mencapai 0%. Dan kalau bunga 0% itu kan berarti duit kita bakal berkurang tiap bulannya cuma buat bayar biaya admin doang. Sedangkan di reksadana pasar uang tuh biayanya tuh hampir nggak ada, kecuali kita beda dengan bank kustodian. Nah, mungkin akan ada pertanyaan kenapa duit 1,5 jutanya itu nggak kita beli emas aja tiap bulannya. Kita tabung di emas gitu tiap bulan. Ya, boleh-boleh aja tentu. Itu kan duit-duit Anda gitu. Tapi saya perhatiin grafik harga emas tahun terakhir tuh fluktuasinya lumayan tajam ya. Jadi saya tuh khawatir kalau tahun depan tuh juga bakal setajam ini. Kalau lebih datar sih lumayan oke ya. Tapi kalau setajam ini bisa jadi uang Anda akan berkurang ketika harus waktunya membeli iPhone yang Anda mau. Mungkin akan ada pertanyaan kenapa nggak 1,5 jutanya itu kita beliin reksadana saham aja tiap bulannya. Toh returnnya kan lebih gede ya reksadana saham. Ya, returnnya memang lebih gede, tapi reksadana saham itu biasa digunakan buat tujuan keuangan jangka panjang. Biasa di atas 5 tahun, misalnya buat dana pensiun, dana pendidikan anak, atau buat DP rumah misalnya. Juga reksadana saham punya fluktuasi harga yang lumayan tajam. Bisa aja pas waktu kita mau beli iPhone nih, harga reksadana saham kita nih pas lagi turun-turunnya. Nah, sebaliknya juga kalau returnnya lagi tinggi-tingginya nih, reksadana pasar saham kita. Bisa kita mengalami FOMO. Kita sayang nih mau ditarik buat beli iPhone, tapi returnnya lagi tinggi-tingginya. Nah, kalau di reksadana pasar uang ini kan returnnya kan segitu-segitu aja tuh. Nah, itu FOMO-nya kan terminimalisir. Ya, tapi bukan hanya karena Anda bisa mengumpulkan uang 16 juta, lalu Anda langsung beli iPhone. Nggak harus, bisa aja nanti misalnya setelah 11 bulan itu Anda pengen beli Samsung Galaxy Z Flip. Harganya kan mirip-mirip juga tuh, boleh juga. Atau misalnya nggak mau beli gadget mau buat modal usaha, boleh juga. Mau buat bayaran kuliah adik, boleh. Mau beli motor, bisa gitu. Cuma poin saya itu tadi, Anda tetap bisa loh beli iPhone 14 baru tanpa ngutang meskipun gaji UMP. Tapi itu tadi, Anda harus disiplin nabung selama 11 bulan itu. Oke, itu aja tip dari saya bagaimana seseorang yang punya gaji UMP bisa beli iPhone baru dan resmi tanpa harus berutang dan tanpa harus nggak makan, nggak minum berbulan-bulan. Kalau Anda punya tip yang lain, tulis saya di kolom komentar di bawah video ini ya. Terima kasih udah menonton video ini sampai selesai. Saya Hadi Gunawan, di belakang kamera ada Tama. Kami undur diri, kita jumpa lagi di video berikutnya. Cheers!